Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Kicamania Murai Batu sehat-sehat semua, gacuannya juga sehat-sehat, dan juara terus jagoannya. Yang belum juara coba lagi. Nah, jadi hari ini saya akan cerita-cerita sedikit. Ini agak menarik, saya juga harus bahas ini karena saya konten kreator baru di Murai Batu, dan saya harus bahas nih sedikit nih tentang Murai Batu celah. Nah, mitos atau fakta Murai Batu celah adalah Murai Batu juara. Nah, di sini kita akan bahas sedikit. Jadi sahabat Kicamania, jadi Murai Batu celah sendiri itu adalah Murai Batu yang punya sisinya celah, lubang ya. Nah, jadi pernah nggak punya Murai Batu yang bercelah parunya? Ya, saya punya dulu. Nah, jadi Murai Batu paru celah sendiri itu salah satu burung Murai Batu yang katuranggan yang baik. Nah, jadi kalau kita bilang mitos atau fakta Murai Batu paru celah dan Murai Batu juara. Nah, kita akan coba sedikit ulas di sini. Nah, Murai Batu paru celah itu biasanya yang pernah saya perhatikan itu akibat terjadi karena banyaknya lendir dari parunya. Jadi dia, ini maaf kalau salah mungkin kan, kalau nggak sepakat maaf salah. Saya hanya coba menganalisa gitu ya kan. Jadi kan saya tahu tuh Murai Batu celah. Jadi Murai Batu itu pada dasarnya dia di samping itu ada ketutup. Di paruhnya ini di bagian sampingnya ada kayak seperti ketutup, di sini ketutup. Nah, jadi akibat celah tadi karena apa Jadi akibat dia sering mengasah paruhnya di tangkringan. Artinya apa? Burung tuh burung terawat. Nah, jadi kalau dibilang benar nggak Murai Batu paru celah itu salah satu Murai Batu juara? Saya rasa kalau Murai Batu dirawat dengan baik dan benar, dan punya yang aspek materi bagus, volume besar, terus durasinya sempurna, ya kan? Itu dengan gaya yang luar biasa, itu ciri burung Murai Batu juara. Nah, jadi kenapa Murai Batu celah? Saya perhatikan itu akibat dia sering gesek di tangkringan. Kenapa dia gesek di tangkringan? Karena Murai Batu itu terawat, biasanya itu akibat lendir, diumbar, dijemur, akibat faktor pakan, misal dari kroto, jangkrik yang di sini, jadi nggak nyaman dia, jadi digesek gitu. Nah, kemungkinan dia akan tipis di samping itu, jadi agak bentuk celah, lobang, karena habis yang halus yang di sini itu, bentuk celah, lobang gitu. Itu yang saya coba menganalisa tentang Murai Batu paru celah. Benar nggak Murai Batu celah tuh biasanya volumenya besar? Nah, dari saya sendiri memperhatikan ada lebih dari 5 burung Murai Batu celah, paru celah itu volumenya luar biasa. Nah, bisa nggak jadi referensi data itu bahwasan itu benar? Saya mencoba memberikan persentase di sini, hampir 75% Murai Batu yang paru celah itu volumenya luar biasa, gede, cetar. Jadi mitos atau fakta Murai Batu celah, paru celah itu burung juara. Nah, itu kembali pada pandangan masing-masing gitu. Cuma saya coba jabarkan lah berapa faktor Murai Batu paru celah. Yang pertama, biasanya volumenya besar. Yang kedua, biasanya burung tuh lebih punya IQ bagus. Yang ketiga, burung tuh biasanya membawakan lagunya itu cukup bagus, cukup, kalau orang bilang kalau dia nembak tuh panjang-panjang. Biasanya dia lebih ke tembakan panjang-panjang yang Murai Batu paru celah. Nah, jadi Murai Batu paru celah biasanya itu tembakan panjang-panjang tuh, tembak tuh. Yang ketiga, itu burung biasanya agak susah disetting. Dia punya perlakuan khusus, dia punya ritual khusus. Biasanya Murai Batu paru celah. Nah, pahami lagi nih. Salah si nih burung saya gampang-gampang aja. Iya, kebetulan si dapat settingan gampang.
Karena saya memperhatikan beberapa murai batu paru celah itu kalau lagi jalan enak. Dia harus punya ritual khusus, punya settingan khusus, harus konsisten, nggak bisa sembarangan. Jadi salah satu paru celah ini adalah susah disetting gitu, susah settingnya itu. Masa iya iya, tapi karena murai batu paru celah tuh biasanya itu burung tuh pengen setting, dan kalau pun disetting itu burung harus tunggal. Murai batu tuh yang paru celah itu biasanya karena vektornya biasanya luar biasa tuh burung. Tapi kalau yang saya lihat belum pernah saya jumpai, maaf kalau salah, belum pernah saya jumpai murai batu paru celah yang cabul. Saya belum pernah jumpain. Terus murai batu paru celah yang volume kecil belum pernah saya jumpain. Terus burung paru celah kalau dia jalan tuh nggak luar biasa, belum pernah saya jumpain. Terus burung murai paru celah tuh biasanya agak ngelowo bisa gitu. Itu saya belum pernah jumpain. Karena menurut asumsi saya, murai batu paru celah itu terjadi akibat perawatan yang konsisten, yang bagus, maka celah. Dan biasanya modal untuk celah itu bisa paruh atas, paruh bawah tebel. Nah biasanya tebel, ini besar, bawah besar. Jadi akibat sering gesek dan keringan, akibat penjumuran, pengumbaran yang tadi bahas tadi kan, akibat kerutu, makanya terjadi celah. Nah kalau burung yang panjang depan tuh itu beda lagi, itu akibat pertumbuhan kan, beda. Itu akibat kurang perawatan juga bisa jadi bisa. Jadi kadang-kadang harus potong pakai gunting kuku di sini ya kan, biar dia rapat lagi. Nah kemungkinan murai batu paru celah panjang ke depan besar, kemungkinan hampir 60%. Karena saya sendiri perhatikan murai batu paru celah biasa pertumbuhan paruh itu lebih cepat gitu. Gitu sahabat kiciman murai batu. Nah, jadi saya ada cerita sedikit kisah. Jadi ada satu burung murai batu itu paru celahnya tuh memang parah. Jadi dia bentuknya hampir kayak tangan ya, udah bulat gini ya. Udah bulat lah, atas bawah udah bulat. Jadi renggang parah. Itu asal dia bunyi panjang, keras, deras, parah lah. Kalau dia tipe tembakan tuh burung tuh biasanya tuh. Nah, biasanya. Jadi akibat apa? Burung tuh saya lihat, burung tuh jemurnya kuat saya lihat. Jadi dia sering ngasah-ngasah dia sampai bulat nih, sampai ini longga nampak dari jauh saya lihat. Tapi itu mitos atau fakta murai batu paru celah, murai batu juara, itu kembali pada persepsi masing-masing. Kalau tanya sih saya 85% murai batu paru celah adalah burung batu murai batu juara. Ya lebih kurang kayak gitulah. Karena saya sini melihat, walaupun kan juara tuh urusan juri ya, kita melihat murai batu yang berkompetisi di lapangan, yang telah dinilai sama juri, yang telah dinilai beberapa juri, beberapa EU, beberapa kompetisi tingkat kestabilannya. Saya lihat murai batu paru celah lebih stabil. Nah saya lihat kalau kita bilang itu burung tipe jujur lah. Nah kalau bahasa dulu ya, saya sekarang nggak tahu istilah bahasa apa tuh. Burung paru celah tuh kayaknya gimana? Tipe jujur. Cuman dia susah nyeting. Nah itu kesalahan dia. Kenapa? Dia konsistensi dalam merawat harus betul-betul konsisten, nggak bisa main-main tuh burung. Bukan berarti susah setting, berarti nggak bisa disetting, bukan. Nah burung tuh memang butuh perlakuan ritual yang benar. Misalkan ya dia tuh biasanya murai batu paru celah tuh bisa konsumsi extra poding lebih kuat, jemurnya lebih kuat, umbaran lebih kuat. Biasanya mandinya ada yang jarang-jarang, ada seminggu 3 kali, ada yang pagi sore, ada yang pagi aja, tergantung kebiasaan murai batu. Yang udah saya perhatikan murai batu paru celah. Nah jadi sahabat kicauannya murai batu bisa mengambil hikmah dari cerita ini, bisa merangkum sendiri kira-kira murai batu mania yang memiliki murai batu paru celah yang belum jalan. Bisa diperhatikan itu biasanya tuh di faktor jemur, umbar, sama extra poding biasanya tuh. Itu biasa untuk permasalahan terjadi di agregat murai batu paru celah biasanya tuh. Yang paling
perlu diperhatikan untuk murai batu paru celah itu burung tipe tembakan. Jadi perhatikan masterannya, benar-benar di master. Misalnya masuk cililin, kenari, misalnya cungkok bisa, kolibri bisa apa kita bilang wambi bisa. Itu tergantung dari persepsi murai batu mania. Oh, aku nggak mau lebetan boleh, mau kapas tembak boleh, mau jenggot boleh. Yang penting jangan terlalu banyak materinya. Karena apa? Kontes kita cuma 10 sampai dengan 15 menit. Jadi jangan terlalu banyak master, nanti burung nggak konsisten dalam mengeluarkan lagu-lagunya kan. Artikulasi lagunya nanti ngawur. Gitu sahabat kecamannya murai batu. Jadi mitos atau fakta murai batu paru celah, saya sendiri mengatakan murai batu paru celah adalah murai batu yang volumenya besar. Terus yang kalau memang dia kerja full itu durasi juga dapat luar biasa tuh burung tuh. Terus memang butuh perawatan khusus ya, itu mungkin yang harus perhatikan lagi. Yang terakhir, kalau dapat murai batu paru celah yang badannya besar, ya udah paru celah badan besar, bidang besar, itu kemungkinan lebih sempurna yang saya lihat. Jadi lebih kurang dan mohon maaf. Kita kalau ada pertanyaan silakan ditanya di kolom komentar tentang murai batu paru celah. Mungkin saya agak lupa, agak yang kelewatkan. Silakan dikoreksi di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari saya, Dharma Ridik. Lebih kurang mohon maaf. Dukung terus channel saya dengan like, comment, subscribe, subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania Indonesia.